Halo teman-teman, welcome to MPR Milenial Punya Rumah. Nah guys, so hari ini adalah podcast yang ditunggu-tunggu banget sama teman-teman, termasuk gue juga, karena hari ini gue kedatangan narasumber yang spesial banget. Beliau ini adalah Pak Ivan Arinanda. Selamat sore Pak Ivan, bagaimana kabar ini Pak Ivan? Sore Mbak, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik Iya. ya. Ini kesempatan yang baik banget nih buat Oke. saya bisa berbincang langsung dengan Pak Ivan teman-teman. Karena Pak Ivan ini adalah Branch Manager Bank Syariah Indonesia KC Depok Nusantara. Ya, Wah benar ya Pak? betul betul. Betul. Wah ini kesempatan yang baik banget karena banyak banget nih Pak teman-teman milenial yang pengen tanya-tanya tentang KPR, terus juga tentang banyak hal deh pokoknya tentang bank ya, ya Oke. tentunya khususnya untuk rumah-rumah yang sudah kita bahas di sebelumnya bagaimana cara milenial punya rumah gitu Oke, Pak. Nah siap. di podcast saya sebelumnya ini saya udah membahas nih Pak tentang bagaimana caranya milenial punya rumah gitu Pak. Ada rumah subsidi juga, terus juga ada rumah komersil yang sudah kita Komersil. bahas di podcast sebelumnya Ya. gitu. Nah hari ini saya sudah menampung nih Pak banyak pertanyaan dari kaum milenial nih Pak, yang Oke. bakal sama saya ditanyakan gitu langsung ke Pak Ivan gitu. Boleh Nih silakan. langsung aja nih Pak, karena kemarin juga saya sudah membahas mengenai rumah subsidi dan komersil itu bisa dibeli secara cash dan juga KPR ya Pak. Kalau secara cash pasti teman-teman milenial udah tahu lah Udah ya, tahu. kita langsung bayar lunas gitu ya Pak kalau Lunas. secara cash. Nah banyak pertanyaan tentang KPR Pak. Nah KPR itu apa sih Pak Ivan? Oke. Baik, terima kasih. Jadi KPR itu salah satu program atau produk pembiayaan atau kredit dari bank itu yang ditujukan untuk konsumennya untuk tujuan kepemilikan rumah. Jadi tujuannya khusus untuk beli rumah. Khusus Ya. untuk beli Untuk rumah. beli rumah. Kalau kepanjangan KPR sendiri itu apa sih Pak? Kalau KPR biasa dikenal dengan kredit pemilikan rumah. Oh kredit Gitu ya. pemilikan rumah. Kredit pemilikan rumah. Biasanya jangka Mhm. waktunya agak panjang lah, bisa Agak 15-20 tahun. Ya dari judulnya aja gitu udah KPR ya Pak, KPR kredit pemilikan rumah. rumah. Jadi KPR itu khusus buat rumah ya Khusus untuk teman-teman nih. Nah kalau untuk pengajuan KPR sendiri nih Pak Ivan, itu ada batas usia gak sih? Ada minimal usia gak sih? Oke. Biasanya kalau untuk pengajuan KPR yang paling gampang itu sudah cakap hukum. Cakap hukum itu minimal usia 21 tahun atau sudah menikah. Sudah menikah. Tapi lebih enak kalau kita sama rata mungkin di usia 25 deh ya, dengan asumsi lulus kuliah kerja. Udah gitu aja deh. Oh gitu. Ya betul. Tapi kalau misalnya umur 21, 22, 23 sudah bekerja, sudah lulus kuliah dan kita anggap mampu untuk nyicil rumah, kenapa enggak? Bisa banget berarti Bisa ya. banget. Nah itu pertanyaan nih Pak, berarti kalau misalkan untuk minimal usia itu bukan tergantung dari kita mempunyai KTP atau enggak ya? Berarti ada minimal dari banknya sendiri, itu di 21 tahun? 21 tahun 21 atau sudah menikah. Atau sudah menikah? Sudah menikah. Oke. Nih udah terjawab ya teman-teman, karena banyak juga nih Pak Ivan kemarin pertanyaan dari teman-teman aku, dari Instagram juga yang masuk nih. Ya. Kalau misalkan KPR itu minimal usia di berapa sih kayak gitu. Oke. Karena kan kebanyakan nih teman-teman saya juga kaum milenial nih ya, usia 20-an gitu. Jadi mereka juga banyak yang tertarik untuk punya rumah sedini mungkin, secepat mungkin gitu. Ya. Karena milenial zaman sekarang ini juga udah banyak nih Pak yang mulai dari buka usaha atau mereka sudah mempunyai pekerjaan tetap gitu. Oke. Nah kalau untuk syarat-syaratnya ini apa aja sih Pak Ivan? Baik, jadi memang generasi milenial sekarang atau kita bilang Gen Z itu unik. Mereka itu kalau boleh dibilang sudah melek atau sudah ngerti soal literasi keuangan. Benar, gitu ya. benar. Jadi kalau misalnya teman-teman semua tahu, investor di pasar modal juga banyak anak-anak milenial. Banyak banget loh Pak, banyak. Mungkin dari 1 juta, 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Iya betul. Gitu ya. Nah itu memang untuk investasi ya salah satu pilihannya, dan memang menurut saya yang paling bagus itu seenggak-enggaknya teman-teman sudah mulai memikirkan punya rumah sedini mungkin. Sedini mungkin gitu. Pak. Sedini mungkin, karena kalau misalnya ditunda ya harga rumah juga nggak bisa berhenti gitu ya. Dia akan selalu naik ya? Akan selalu naik. Akan selalu naik. Karena rumah itu kan identik dengan tanah. Iya. Ya, tanah kan segitu-gitu aja. Iya gitu betul. Ya. Tidak diciptakan lagi sama Tuhan kan? Iya betul sekali. Betul. Jadi kalau mobil masih mungkin naik turun, tapi kalau rumah
untuk turun kecil Iya, jadi kemungkinannya. tidak ada penyusutan ya kalau untuk Betul, rumah, untuk iya, tanah juga. untuk tanah. Jadi memang kalau mau punya rumah memang harus dipersiapkan sedini mungkin. Sedini mungkin lah ya. Betul. Ya. Intinya gini, yang penting begitu teman-teman sudah, kalau sekarang kan memang kondisi lagi agak berat ya. Iya. Maksudnya pandemi Covid juga sudah Pandemi. berjalan 1,5 tahun gitu Iya, ya. betul. Jadi memang untuk konsumen atau misalnya untuk anak-anak muda yang mau punya rumah sekarang itu harus extra effort, usahanya harus lebih keras gitu ya. Harus Karena lebih keras benar, lagi. harus lebih keras. Kenapa? Karena memang sekarang di semua sektor keuangan atau lembaga keuangan terutama bank itu agak milih-milih sedikit gitu Nah, ya. iya. Gampangnya gini, yang penting untuk saat ini, yang penting teman-teman itu adalah pegawai dari tempat kerjanya bonafit gitu Iya. ya. Minimal bisa kita cari di Google lah gitu ya. Iya. Ini perusahaannya apa atau Iya. instansinya apa, dan sudah jadi pegawai tetap dan hitungan gajinya masuk gitu ya, Ya. insya Allah sudah bisa. Bisa ya. Udah bisa. Nah, kalau untuk para milenial yang usaha nih Pak, punya usaha sendiri nih, Ya. ada minimal gaji gak sih? Kalau Untuk- untuk usaha gitu ya, memang agak lebih butuh waktu ya, minimal kita ngelihat dulu deh 3-5 tahun usahanya berjalan dengan lancar atau tidak. Ya. Gitu ya. Intinya kalau kita hitung paling setidak-tidaknya 1 bulan dapat net 7 juta itu masih bisa ada peluang untuk misalnya kita analisis lebih lanjut. Oke. Gitu ya. Jadi buat teman-teman nih, banyak soalnya nih Pak, teman-teman saya yang punya usaha gitu, dan Oke. usaha mereka juga kecil-kecilan, tapi usaha mereka itu konsisten gitu untuk Oke. pemasukannya kayak gitu. Apalagi di pandemi sekarang nih Pak, banyak sekali yang terkena PHK dan mereka Oke. memilih untuk membuka usaha sendiri Usaha, kayak gitu. oke. Tapi mereka, cita-cita mereka nih tetap, motivasi mereka itu tetap menggebu-gebu Pak untuk memiliki rumah sendiri gitu. Iya. Jadi teman-teman saya itu pada kepo banget gimana sih cara, kadang banyak milenial tuh yang takut duluan Pak gitu, karena mereka itu jarang berhubungan dengan bank gitu. Iya, Apalagi betul. menyicil rumah itu kayaknya mereka itu di pikiran mereka tuh kayak, waduh, mencicil rumah ya gimana ya gitu Pak. Padahal Betul. mencicil rumah ini tuh gampang banget ya Pak syarat-syaratnya gitu, nggak susah. Sebenarnya sederhana gitu ya. Sederhana. Kalau intinya gini, intinya kalau kami melihat sepanjang perhitungan cicilan angsuran yang masuk untuk cicilan tiap bulannya Iya. dibandingkan dengan apa yang diterima sama millennials di setiap bulannya, Ya. itu ya 50% sudah lewat lah ya untuk bisa diproses lebih lanjut gitu Oke. ya. Tapi memang untuk saat ini harus sama-sama diakui nih ya, karena kondisi lagi berat di Iya, luar gitu betul. ya. Jadi memang saya harus sebutkan kalau untuk usaha ya effortnya akan lebih berat ya. Akan lebih berat effortnya. Harus apa ya, harus menunjukkan dulu usahanya itu benar-benar menghasilkan Benar-benar lah. berjalan ya, mulus ya Berjalan Pak. dan kira-kira bisa long lasting lah. Nah, oke. Bisa jangka panjang gitu ya. Nah, ini Karena kalau usaha-usaha yang baru 3 tahun tapi kira-kira cuma 3-5 tahun, pertimbangannya akan lebih berat ya. Kenapa? Oke. Karena KPR ini kan rata-rata kan 10-15 tahun Ya. gitu ya. Kalau misalnya usahanya itu kita hitung hanya untuk 5 tahun ya, sisanya pasti akan jadi beban lah Iya, buat milenial gitu ya. Iya. Gitu. Nah, ini jadi motivasi juga nih Pak untuk para Betul. milenial agar membuka usahanya ini tetap konsisten gitu dan Betul. semangat nih marketingnya nih ya kalau yang penting untuk- sih gini, kalau misalnya teman-teman milenial memang sekarang lagi pada semangat untuk usaha, saran saya sih majuin dulu deh usahanya deh. Nah, betul. Betul. Kalau usahanya udah maju, Semuanya enak nih. udah ya. settle gampang. Gampang banget. Gitu. Ya. Yang penting jangan buru-buru. Jangan buru-buru, gitu. tenang ya Pak, Tenang yang aja, penting. tenang. Ya gitu. Nah, buat teman-teman nih ya, teman-teman milenial, jadi kalau kita mau mengajukan ke PR, ke bank, itu syaratnya usaha kita harus berjalan lancar dulu nih. Jadi teman-teman nggak usah buru-buru, yang penting usahanya lancar dulu gitu ya Betul. Pak. Karena itu syarat juga ya untuk Nah, mengajukan syarat juga KPR. Oke nih Pak. Nah, kalau untuk KPR sendiri ini ada yang khusus untuk milenial enggak sih Pak Ivan? Oke. Kalau di tempat kami di BSI, alhamdulillah ya ada gitu ya program KPR yang memang ditujukan untuk milenial. Wah, ada nih Pak ternyata ya. Kita sebutnya Griasi Muda. Griasi Si Muda. Muda. Oh, oke. Jadi
teman-teman gak usah khawatir ya, teman-teman bisa nyicil rumah tapi hobi nggak ditinggalin. Nggak ditinggalin? Hobi nggak ngalah lah Oke. pokoknya. Jadi bisa nyicil rumah sambil bisa ngejalanin hobinya. Oh gitu. Tapi Ya. untuk perbedaannya sendiri nih Pak dari KPR yang biasa dan Oke. KPR khusus untuk milenial ini lebih spesifiknya apa Oke. nih Pak Ivan? Gini, kalau Griasi Muda yang kami punya itu cicilannya itu bisa suka-suka. 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 Wah, maksudnya Jadi, suka-suka ini gimana nih Pak suka-suka Ivan? gini. Jadi memang ini sifatnya bukan produk yang sudah saklek gitu ya. Ini bisa kita buat secara customize gitu Oh, ya. Jadi nanti teman-teman millennials bisa mengatur sendiri dari sistem yang kita punya gitu Oke. ya. Dia mau cicilan tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, Oke. ketiga berapa dan seterusnya gitu ya. Wah. Kalau saya tidak salah itu bisa sampai 5 cicilan yang berbeda. 5 cicilan yang berbeda. Ya, dan Oh. jangka waktunya bisa lebih panjang. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya KPR yang biasa itu 15-20 tahun, Ya. kalau milenial bisa 25 sampai 30 tahun. Oh gitu. Jadi Gitu. jangkanya bisa lebih panjang ya Bisa. Pak Ivan? Jadi kalau misalnya teman-teman mulai dari usia 25 tahun, ya, ya sampai dengan 25 tahun ke depan kan masih 50 tahun. 50 berarti kan tahun. masih usia produktif lah. Iya, betul. Gitu ya. Selama-lamanya 30 tahun pas mau pensiun sebentar lagi. Ya. Nah, gitu. Jadi cicilan pun pasti nanti kan nggak akan terasa karena kan ya karir berkembang, Iya. kemudian pendapatan juga meningkat Iya, dan betul. seterusnya. Jadi kalau Griasi Muda ini memang kita tidak punya skema cicilan bakunya. Oh ya. iya. Jadi ini sifatnya customize, jadi nanti per orang bisa saja berbeda. Berbeda-beda. Beda-beda sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan keinginannya gitu ya. Oh. Jadi memang sifatnya customize dan ya bisa ngobrol lebih jauh nanti sama teman-teman di BSI lah. Kalau kayak gitu lebih enak ya Pak, berarti lebih fleksibel ya. Fleksibel banget. Jadi menyesuaikan sama pemasukan dari teman-teman milenial sendiri gitu ya. Menyesuaikan sama pemasukan dari teman-teman milenial sama menyesuaikan hobi teman-teman semua. Hobi Jadi teman-teman. hobinya tetap bisa Tetap dilakuin. bisa dilakuin gitu Iya, ya. Oke, wah ini menarik banget nih Pak. Termasuk saya juga kan masih milenial, Iya. usia saya itu masih 22 tahun ini. 20 tahun. Cocok lah ya Cocok. untuk bergabung bersama ini KPR milenialnya ya. Iya, Berarti betul. karena kan saya juga punya hobi gitu ya. Jadi saya masih tetap produktif walaupun punya cicilan rumah Betul. gitu Jadi ya. jangan sampai cicilan KPR itu mengalahkan hobi. Betul. Nah, gitu ya. Pokoknya Nah. hobinya nggak ngalah deh. Iya, Gitu. jadi tetap bisa menjalankan hobinya sambil menyicil rumah ya, Ya. teman-teman. Kan Oke. enak nanti ya kalau misalnya teman-teman mau ngelamar pacarnya kan udah punya rumah, udah. Nah, itu enak tuh. Minimal sudah punya tempat untuk berlindung. Nah, itu dia. Kalau udah punya rumah enak ya, Pak. Enak. Kita jadi pulang udah tinggal ke rumah sendiri ya. Betul. Kita nggak sama mertua lagi gitu ya. Sebetulnya bebas dari komentar lah itu. Nah, gitu. itu dia. Betul, Pak, Kadang-kadang betul, kan betul. Penyesuaian sama keluarga istri atau keluarga suami itu Iya. kan nggak gampang ya. Iya, betul, Tapi Pak. kalau udah punya rumah sendiri kan ya rumahmu Enak. kita apain juga Iya, terserah. kita bebas gitu. dari kita bisa simpan tata ruangan kita sendiri mau bagaimana. Juga itu Bener, enak ya, iya. Pak. Kalau yang cuman bisa masak telur nggak dikomenin kan Iya, sama mertuanya kan. betul, betul, betul. Kamu harus bisa masak rendang dong. Iya, Nah, kalau di enak. rumah kan kita bebas ya, Benar. Pak. Nah, kita mau masak telur, rendang bisa juga. jajan juga bodo amat kan. Iya, betul. Betul, Pak. Kayak gitu. Jadi emang cita-cita dari termasuk saya pribadi juga gitu Iya, sih, Pak. Kita betul. punya rumah itu biar lebih bebas aja. Jadi Benar. kita lebih mandiri juga ya, Lebih Pak. mandiri, lebih mandiri, Betul, benar. kayak gitu. Nah, kalau untuk masalah akad nih, Pak, Oke. ya. Akad itu kan setahu saya itu banyak ya. Nah, Banyak. kalau untuk akad kredit yang dipakai di Bank Syariah Indonesia ini apa nih, Pak? Oke. Jadi kalau untuk KPR kita punya beberapa mekanisme atau beberapa jenis akad gitu ya. Iya. Tapi saya sebut yang paling gampang aja deh. Namanya kita biasa pakai akad murabahah. Murabahah itu jual beli dengan margin atau keuntungan bank itu yang sudah ditetapkan di depan. Oh. Gampangnya gini, harga rumahnya 100 juta. Ya. Kemudian jangka waktunya 10 tahun gitu ya. Bank nanti ngambil keuntungan misalnya 30 juta. 30 juta. Total dibayar selama 10 tahun 130 juta. Udah gitu aja. Oh, jadi Jadi tinggal dicicil tuh. Pokoknya 130 juta dibagi 10 tahun. Per bulannya berapa? Nah, itulah yang dicicil. Oh, tiap gitu. bulan. Iya gitu. itu namanya tadi apa, Pak? Itu murabahah. Murabahah. Murabahah Oke. jual beli dengan margin keuntungan yang sudah ditetapkan di depan. Di awal. Iya, Oke. jadi teman-teman nanti bebas
sama mekanisme cicilan yang namanya floating. Floating. Floating itu misalnya setiap bulan teman-teman bayar dengan nominal yang berbeda. Nah ini kita yang membedakan bank syariah dengan bank lain. Oh gitu. Kalau bank lain itu dia punya mekanisme floating. Floating yang misalnya bulan ini bayarnya 1 juta, Ya. bulan depan bisa 1.100.000, Ya. 2 bulan lagi bisa 1.150.000 dan seterusnya. No. Jadi tidak ada aturan bakunya. Oh, gitu. kalau untuk akad yang ini tuh jadi dia pasti ya Pak? Pasti. Pembayarannya. Jadi Ya. pembayarannya sama nih sampai Benar. 10 tahun ke depan Benar. gitu. Angsurannya bisa sama, bisa juga berbeda, tapi kalaupun misalnya berbeda, total akhirnya kita udah dapat. Oh ya, karena kita udah tahu dari awal Udah ya. tahu di awal. Oke. Jadi kita menghindari yang namanya ketidakpastian. Nah, iya, jadi udah Gitu. pasti nih. Udah pasti. Wah, semakin tertarik lagi nih. Iya, pokoknya segala sesuatu yang tidak pasti itu kan nggak enak ya. Iya, betul banget Betul. ya. Apalagi untuk milenial nih. Hubungan tidak pasti juga nggak enak kan. Iya, Nah, betul. jadi kita yang pasti-pasti aja. Jadi kita yang pasti-pasti aja nih. Itu sih nggak ribet juga nih. Soalnya Nggak ribet. milenial zaman sekarang ini nggak suka yang ribet-ribet ya. Benar. Sukanya simpel-simpel aja, santai tapi pasti gitu Benar. kan. Salah satu karakteristik milenial itu kan mager. Tapi mager bukan berarti nggak produktif. Iya, betul. Nah, gitu. Mager tapi produktif itu luar biasa. Iya, maunya yang simpel-simpel yang cepat-cepat Simpel, aja nih cepat-cepat milenial zaman sekarang tuh. Bener nih. Nah, kalau untuk kalau kita telat nih Pak untuk membayar cicilan tersebut, ini ada denda atau sita nggak sih Pak Oke. Ivan? Kalau misalnya untuk denda sekarang sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Sudah tidak ada gitu ya. Tapi memang karena ketentuan yang berlaku di bank itu kalau misalnya nasabahnya atau konsumennya itu sudah tidak mampu membayar lagi, Ya. pilihannya itu ya kalau tidak jual sukarela atau nanti ada lelang. Oh. Gitu ya. Kan prinsipnya gini, prinsipnya yang namanya hutang harus dibayar. Betul. Gitu ya. Tapi gini, kita tetap membuka yang namanya komunikasi ya. Yang penting selama konsumen atau nasabah itu kooperatif, Ya. semua bisa dimusyawarahkan. Oh, bisa lah Gitu, ya. bisa Oke, itu. itu jadi tidak ada denda ya. Tidak Ini ada perlu denda, dicatat betul. juga. Jadi semuanya itu pasti ada komunikasi dulu sebelumnya ya, Pak. Oke. Ada komunikasi, kalau misalnya komunikasinya lancar, musyawarah juga lancar, pasti ada jalan keluar. Iya, nanti karena ditanya-tanya juga nih pasti apa kalau ada ketelatan ini alasannya karena apa Benar. juga kayak gitu. Nanti Ya. jadi mungkin bank juga bisa memberikan toleransi mungkin ya, Ya, Pak kalau jadi sebenarnya gini, kalau kita misalnya punya cicilan atau punya KPR itu melatih kita untuk komitmen. ya, betul. Komitmen dan menepati janji. Ya. Gitu. Karena gini, kalau misalnya kita tidak menepati janji sama teman, minta maaf saja cukup. Iya, Iya kan? betul. Tapi kalau misal tidak menepati janji sama bank atau pihak lain, itu pasti akan tercatat tuh. Iya, betul, Iya, Pak. jadi Iya. ya nama baik itu harganya mahal lah. Iya, Ini betul. gitu. Kalau nama baik tuh nggak ada harganya ya, Nggak Pak. ada harganya. Nggak ada harganya. Susah lagi mau dipulihkan Iya, gitu ya. susah dipulihkannya gitu. Jadi kita juga harus punya track record yang baik ya Pak Betul. kalau untuk masalah Iya. pembayarannya kayak gitu. Jadi Gitu. maka sebab itu tadi itu dia usahanya harus lancar dulu Lancar nih dulu, dari awal biar benar. pembayarannya juga itu lancar ya. Kan kayak kalau gitu. usahanya sudah lancar, dia udah bisa ngitung tuh. Ya, iya kan? betul. Oh, saya bisanya sekian. Kalau lebih dari sekian saya nggak akan sanggup. Oke. Pun kalau sudah 5 tahun misalnya kita udah kelihatan ya misalnya masa-masa sulit itu kapan, gimana cara mengantisipasinya. Nah, Oke. dari situ pasti teman-teman akan terlatih sendiri tuh, Iya, ya kan? betul, betul. Pasti kan sudah bisa berpikir, oh ini saya bisa nih, oh ini enggak nih. Nah, Iya, gitu. betul, betul Pak Ivan. Gitu. Jadi ya melatih teman-teman juga lah. Gitu. Benar banget. Nih, kalau saya juga mau tanya nih Pak Ivan, dari sekian nasabah yang sudah Pak Ivan berikan pelayanan gitu ya, Ya. nih ada gak sih, banyak gak sih Pak Ivan sekarang nih nasabah-nasabah yang usianya itu sekitar 20 tahunan kayak Oke. gitu, agar menjadi motivasi juga tentunya buat teman-teman. Banyak yang Banyak 20 tahunan gitu ya. Karena kalau misalnya saya lihat orang atau anak muda usia 20 tahun itu udah punya rumah, itu pasti saya jadi ingat saya 20 tahun belum punya apa-apa Nah, gitu ya. itu dia. Iya, karena kasihkan kerja, tapi Iya. ada yang usia 25 sudah bisa beli rumah. Nah, Ada usia 24 kalau saya tidak salah 24. paling muda ya. Paling Maksudnya muda. yang pernah saya pegang gitu ya. iya, Itu paling muda usia 24. Ada yang ya 30-an banyak. 30 ke bawah lah, 25 sampai 30 itu banyak. banyak ya Gitu, berarti. iya. Karena itu yang tadi saya bilang, rata-rata Gen Y, Gen Z gitu ya, itu masuk kategori milenial. Itu mereka sudah lebih melek sama literasi keuangan. Iya, betul Pak, Gitu betul kan. banget. Nah, Jadi mereka tahu kalau misal investasi di properti atau di rumah itu nilainya akan terjaga minimal Iya. atau bahkan meningkat
sebisa mungkin mereka akan investasi lebih awal. Iya betul, karena Gitu. memang banyak juga nih, teman-teman saya sendiri gitu ya Pak, yang Iya. sudah mulai mencicil rumah dari sekarang Nah, iya gitu. betul. Karena milenial sekarang itu, wawasannya juga lebih luas dan Benar. lebih terbuka masalah, seperti itu ya Pak, karena investasi rumah dan tanah atau apartemen juga itu investasi yang jangka panjang juga dan Benar. harganya terus naik gitu Ya. ya Pak. Jadi gini, kalau misalnya ditunda, Mhm. kekhawatirannya gitu ya, nanti akan banyak kebutuhan lain gitu ya. Ya Akan betul. banyak kebutuhan lain yang jangan-jangan itu bisa menghambat kita untuk bisa beli rumah Nah, gitu ya. iya. Misalnya masih single tapi punya kemampuan segera Iya, gitu ya. jadi Jadi jangan segera ditunda-tunda ya. jangan ditunda, karena nanti kalau misalnya udah keburu nikah pasti kebutuhannya meningkat. Kebutuhan lebih banyak Iya, lagi. lebih banyak Belum kita lagi. kan punya anak juga ya Benar. Pak. Terus ngurus rumah tangga itu kan Nah. tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Dan itu satu nih, ini kalau kata orang ya, itu nanti yang bisa bikin kita agak kembang kempes itu adalah pendidikan anak. Pendidikan. Betul. Nah, itu dia. Nah, sekarang gini deh, gampangnya pastikan orang tua mau anaknya sekolah di tempat yang bagus. Betul. Kalau nggak sekolah Islam, kalau nggak sekolah internasional lah. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Nah, itu kan biayanya nggak kecil. Iya, Nah, benar banget. kalau misalnya punya rumah sedini mungkin, Nah, sudah bisa dihitung Nah, iya minimal untuk pendidikan anaknya berapa. Jangan sampai Nah. nanti pendidikan anak duluan, terus belum sempat punya rumah bisa mengganggu salah iya, satunya. pasti itu Gitu. bikin aduh pikiran agak pusing juga pas Pusing. ini, Pak. Iya, makanya. Iya, jadi kalau misalnya dibilang punya rumah atau punya beli rumah itu harus sesegera mungkin, saya setuju. sesegera mungkin. Ya saya Sesegera juga mungkin. setuju karena banyak cita-cita saya juga sih Pak untuk Ya. beli rumah sebelum berumah tangga gitu Betul. ya. Karena kan memang betul kata Pak Ivan, karena setelah berumah tangga itu banyak banget ya Pak kayak Benar. pengeluaran-pengeluaran lainnya gitu loh. Ya, Kalau jadi punya kalau udah misalnya nanti cowok cewek ini udah masing-masing punya rumah, begitu nikah kan salah satunya bisa dijual atau bisa investasi kan? Iya betul, karena kan harganya Gitu. naik terus, jadi Naik kan nggak mungkin terus, turun benar. gitu. Jadi nanti rumah yang satunya bisa diperbesar lagi gitu ya Benar. Pak, benar. Jadi kalau misalnya di beberapa tempat, kalau dulu dibilang sebagai tempat jin buang anak, sekarang udah jadi tempat Iya, perumahan. di mana tuh Pak? Di daerah Bogor ada tuh, saya lupa. Daerah Cilebut tuh. Dulu. Ya saya kebetulan ya lama lah ya di daerah Bogor. enggak, Depok sini nih. Oh Depok Iya, sini. pokoknya di balik-baliknya Margo City situlah. Iya. Itu dulu kan Jalan Juanda itu kan masih lapangan merah tuh, ya, Hmm. lapangan RRI gitu ya. Ya, Jadi kalau ke situ cuma untuk main sepeda, tapi sekarang udah jadi daerah komersial. udah rame banget ya. Rame banget. rumah-rumah Pesona doang. Kayangan kan tahu sendiri ya Iya, harganya berapa. betul. Gitu. Dulu saya punya tinggal di daerah Bukit Cangkah itu udah paling jauh. Karena itu salah satu yang paling dekat mungkin ya. Tolnya dekat, kemudian Iya, betul. stasiun kereta juga dekat gitu. Betul, itu banyak rumah komersil pasti di situ ya Banyak, Pak. Banyak banget. Sama gitu. saya juga daerah Bogor nih Pak. Bogor. Sekarang Bogor udah padat banget nih Padat rumah-rumah banget. komersil. Aduh, bener kata Bapak tadinya. Karena banyak juga pegawai yang kerjanya di Jakarta, rumahnya di Bogor. Iya, Bisa karena dilihat aja dari stasiun kereta atau misalnya kereta yang Iya. mondar-mandir kan, nggak Itu- pernah sepi kan? iya, betul. Nah, itu makanya. betul Pak, betul. Sekarang udah padat banget karena mungkin pekerja-pekerja yang Jakarta mungkin ingin mencari suasana baru ya Pak. Nah. Di Bogor lebih fresh gitu udaranya. Ada dua kemungkinan, nggak bisa beli rumah di Jakarta atau Iya. mau menghindari atau keluar dari daerah yang padat. Nah, jadi buat teman-teman milenial nih yang sudah punya usaha sendiri ataupun sudah bekerja, jadi nggak perlu khawatir lagi nih untuk mengajukan KPR ke bank. Range gajinya mulai dari 5 juta, 6, 7, 8 juta itu udah bisa ya untuk mengajukan KPR ke bank. Kalian boleh pilih nih di bank yang kalian percayai, baik bank nasional atau bank syariah ataupun bank BSI sendiri ya, Ya, Pak betul. Ivan gitu. Sekarang udah mudah banget, teknologi juga udah canggih banget ya Benar. Pak Ivan. Sekarang informasi bisa dicari di mana aja. Betul. Di website atau misalnya di mobile banking setiap bank itu Betul. juga sudah ada informasi. Sudah tentang lengkap ya KPR. Pak Ivan. Lengkap semuanya. Lengkap sekali. Nah, oke. Terima kasih banyak nih ya Pak Ivan Sama-sama, sudah menjawab Mbak segala Amel. pertanyaan gitu dari Ya. anak-anak milenial. Semoga bermanfaat ya untuk semua teman-teman yang tonton. Jangan lupa juga yang untuk yang belum subscribe channel YouTube, aku bisa subscribe dulu. Dan kalau kalian punya inspirasi lain nih untuk podcast-podcast apa sih yang sekiranya milenial ini pengen tahu, bisa di komen aja ya, bisa langsung komen aja di channel YouTube aku. Oke, terima kasih ya Pak Ivan. Semoga Pak Sama-sama, Ivan Mbak sehat Amel. selalu. Amin, amin. Ya. Terima kasih. Sehat juga buat Mbak Amel ya. Iya, amin, amin. Terima kasih Pak Ivan.